Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Osama dengan NIM 0805 1382 025082. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan laporan praktikum dasar akustik perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Oke, pengertian frekuensi. Dalam ilmu fisika, pengertian frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam setiap 1 detik. Sedangkan dalam ilmu elektronika, frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Nah, frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F dengan satuannya adalah Hz atau disingkat dengan HZ atau Hz. Jadi pada dasarnya satu Hz itu ada sama dengan satu getaran atau satu gelombang listrik dalam 1 detik. Seterusnya, cara menghitung frekuensi. Seperti yang disebut sebelumnya, frekuensi adalah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan pada setiap detik. Detik merupakan satuan untuk waktu atau periode yang biasanya dilambangkan dengan huruf T. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui periode atau waktu dalam 1 detik atau sekon untuk dapat menghitung frekuensi. Nah, periode dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus pengulangan gelombang atau getaran yang lengkap. Nah, rumus menghitung frekuensi F sama dengan 1 atau T, di mana F itu frekuensi dalam satuan Hz dan T itu periode dalam satuan detik atau sekon. Panjang gelombang suara. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak atas atau puncak bawah dalam gelombang. Adalah jarak dari satu gelombang suara, biasa dilambangkan dengan lambang Cina seperti Y terbalik. Nah, panjang gelombang merupakan sebuah jarak selang satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Pada umumnya memiliki denotasi huruf Yunani lambda atau dalam sebuah gelombang sinus. Panjang gelombang merupakan jarak selang atau puncak. X mewakilkan panjang dan I mewakilkan kuantitas yang bervariasi. Misalnya tekanan udara kepada sebuah magnet kepada sebuah gelombang suara dan atau daya listrik atau medan magnet pada cahaya. Nah, pada suatu titik dalam fungsi waktu X, panjang gelombang yang lambda ini memiliki hubungan inverse terhadap frekuensi F. Nah, jumlah puncak kepada melalui sebuah titik dalam sebuah waktu yang diberikan panjang gelombang sama dengan kecepatan macam gelombang dibagi oleh frekuensi gelombang. Nah, ketika berhadapan dengan radiasi elektronik dalam ruang hampa, kecepatan ini merupakan kecepatan cahaya. Nah, hubungan frekuensi antara panjang gelombang suara. Frekuensi adalah karakteristik fisik yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satu waktu. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Untuk hubungan kecepatan suara dengan suhu. Suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Pada prinsipnya, semakin tinggi suhu
suatu medium, maka semakin cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Nah, dikarenakan makin tinggi suhu, maka semakin cepat getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Nah, akibatnya proses perpindahan getaran makin cepat. Dan selanjutnya yaitu hubungan kecepatan suara dengan tekanan. Pada tekan, setiap penambahan kedalaman maka ketekanan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tekanan maka akan semakin tinggi cepat rambat bunyinya. Hal tersebut karena partikel-partikel zat yang bertekanan tinggi terkompresi, sehingga cepat rambat yang dihasilkan lebih besar. Pengaruh tekan akan lebih besar dari suhu dan salinitas pada lapisan depth layer. Untuknya hubungan kecepatan suara dengan salinitas. Nah, cepat rambat bunyi terhadap salinitas seharusnya berkurang seiringnya kenaikan salinitas karena meningkatnya densitas. Akan tetapi, kenaikan salinitas meningkatkan modulus aksial larutan menjadi kurang kompres, sehingga tiap kenaikan salinitas akan meningkatkan cepat rambat bunyi. Mungkin itu yang terakhir dari materi perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Untuk daftar pustakanya itu dari Nopiani, F. Sutopo, Komiamanto, 2013. Hubungan genetika domba Wonosobo atau domba ekor tipis yang dinamakan batur melalui analisis polimorfisme protein darah, jurnal Science. Perkenalkan. Dan ada Ogita Z Market tahun 1979, dan ada Brahaya Amtio B dan Priyono Rosarito R tahun 2016, dan ada Brata GD Sutopo Kurnianto 2013. Sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan apabila ada kurang saya mohon maaf.